Di ranah domestik, kontroversi Farhad Abbas adalah tantangan bagi Nia Daniati yang harus memahami perbedaan sebagai dinamika rumah tangga. Saat yang sama, harus diakui kontroversi membuat Farhad Abbas kian populer. Belakangan, Farhad seolah ingin membuktikan keseriusan ucapannya bahwa ia akan menjadi seorang calon presiden termuda dengan cara melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Tapi rupanya dari banyak perjalanan yang ia lakukan, Farhad belum secara khusus mengunjungi tanah leluhurnya di Temilahan, Pekanbaru Riau. Belum lama, Farhad melakukan napak tilas masa kecilnya dan ziarah ke makam-makam kakek dan neneknya di Temilahan. Perjalanan terasa menantang, dimulai dari Mandah, Indra Gili Hilir menggunakan speedboat. Dari Mandah kita akan nginap di Temilahan, dan tempat itu Nia Daniati tidak pernah, cuman pada kesempatan ini Nia tidak ikut. Yang ada adalah teman-teman saya semua ini. Mereka adalah perenang-perenang handal. Tujuan mereka adalah makan kerang, makan ikan sale, makan ikan bakar dengan sambal terasi khas Temilahan. Dari kampung ibu saya, ya untuk maju dengan punya cita-cita besar, saya disarankan untuk mengunjungi makam-makam leluhur saya. Coba lihat rumah-rumah di sana nih. Rumah kayu, tapi ini masih daerah bagus ya Batam, tapi kalau udah sampai di Mandah sana daerah kecil. Kita akan ketemu buaya dan harimau nanti. Tapi mohon maaf, pintu jodohmu tertutup karena dia doyan bule. Iya bang? Ya. Selesai tujuan, ziarah ke makam leluhur menjadi agenda Farhad tak lama setelah tiba. Makam adalah salah satu jejak penting keluarga Farhad. Meski karena hampir seluruh keluarga sudah berpencar, perawatan di salah satu kompleks makam keluarga menjadi persoalan tersendiri. Ya pemirsa, ini adalah makam daripada ayah daripada ibu saya. Jadi saya baru mengunjungi untuk menyampaikan doa buat leluhur saya. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha. Ya, barusan tadi saya berdoa untuk menghadiahkan doa-doa Al-Fatihah dan doa-doa dunia akhirat kepada makam atau kakek saya, Bapak Haji Said Tahir bin Haji Said Jafar, di mana di sini adalah makam-makam daripada keluarga. Kalau melihat kondisi makam ini kurang terawat ya, karena hampir sebagian besar keluarga kita tinggalnya nggak di sini lagi, di Temilahan dan udah berpencar-pencar. Ya. Hanya untuk mengingatkan ke asal-usul kampung ibu, ya kita bangun taman pengajian itu supaya kita ingat dan bisa tahu bahwa kita pernah susah, pernah kecil, dan banyak orang susah, orang kecil yang ya harus butuh perhatian gitu. Allahu Akbar. Adalah di Temilahan, daerah Tanjung Harapan, ada makam nenek saya, ibunya ibu saya. Jadi meninggal kalau nggak salah tahun 2098 atau 98. Jadi kami kesini untuk membacakan doa dan semoga hadiah-hadiah doa yang kita berikan menjadi kita mengingat akan di mana sejarah leluhur kita. Pemandangan menarik terlihat ketika Farhad jalan-jalan pagi dan naik becak di tanah leluhurnya.
Rupanya, kontroversi Farhat selama ini juga cukup disimak warga di daerah kelahirannya itu. Di perjalanan, Farhat harus banyak menyempatkan diri bertemu dan melayani permintaan foto bersama dengan sejumlah warga. Bahkan ada rombongan ibu-ibu yang mengerubunginya bak seorang penyanyi atau pemain sinetron yang sedang naik daun. Aku Indonesia, Tembilahan. Ya pemirsa, ini makanan Nusantara. Hampir semua daerah pasti ada lupisnya. Tapi lupis Tembilahan ini lebih manis dan lebih murah. Nyatanya Farhat sulit menyembunyikan bahagianya. Banyak sambutan hangat dan meski relatif singkat, ia bisa melihat kembali sekolah-sekolah tempatnya menimba ilmu waktu kecil. Dan salah satu sekolahnya sudah berubah fungsi. Meski sejumlah tukang beca di sekitarnya masih relatif mengingat Farhat yang anak seorang hakim itu. Ibu saya aslinya Riau, Tembilahan dari Kecamatan Manda. Dulu ayah saya tugas pertama kali jadi hakim itu di kota Tembilahan, yang mana di belakang saya ini adalah SD Muhammadiyah, sekarang udah jadi gedung Muhammadiyah, masjid, yang mana dulu ini adalah sekolah saya, kakak saya dan adik saya sekolah. Saya sempat sampai kelas 1 SD, naik kelas 2 saya pindah ke Parepare, Sulawesi, mengikuti ayah saya yang bertugas hakim di Parepare. Nah, kemudian katanya sekolah ini udah pindah, tapi ini jadi Yayasan Muhammadiyah. Kenangan sekolah di sini menarik karena hampir semua tukang-tukang becak di sini katanya dulu pernah ngantar saya sekolah, masih ada mereka. Dan teman-teman saya juga 30 tahun yang lalu saya sekolah di sini, tamat di TK. Saya, adik saya, dan kakak saya. Setelah itu kami masuk ke SMA SD Muhammadiyah tadi. Tren artis terjun ke dunia politik sepertinya juga bakal makin ramai karena Anang Hermansyah mulai terlihat mengambil ancang-ancang. Benarkah Anang akan berkalang di Pilkada Jawa Timur? Tinggi mimpi Farhat menjadi presiden dengan bekal konsep sumpah pocong agar tidak korupsi. Sementara itu Anang Hermansyah sepertinya masih dalam tahap awal memasuki dunia politik praktis. Benarkah Anang akan ikut berlaga dalam perebutan kepala daerah di Jawa Timur? Itukah sebabnya ia memberikan kebebasan pada Ashanti untuk bersolo karir?